Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami mampu melewati hari ini, melakukan segala tugas dan aktivitas kami karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 11 ayat 33-35. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 1-4 ini terdapat kisah tentang salah satu mujizat Tuhan Yesus yang sangat menakjubkan. Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari, dibangkitkan Tuhan dan hidup kembali. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus berjumpa dengan Marta dan kemudian Maria, dua orang saudara dari Lazarus. Marta bertemu lebih dulu dengan Tuhan Yesus, baru kemudian Maria. Dalam waktu yang berbeda, Marta dan Maria mengucapkan perkataan yang sama, tapi menimbulkan respon yang berbeda dari Tuhan. Di ayat 21 tertulis, "Maka kata Marta kepada Yesus, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Dan di ayat 32 tertulis, "Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Kalau kita perhatikan dua kejadian ini, saudara, baik Marta dan juga Maria, mereka berdua mengucapkan perkataan yang sama. Tapi respon dari Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria tidak sama. Terhadap Marta Tuhan berbicara, memberikan pengertian. Tapi terhadap Maria, disebutkan dalam ayat ini, masgullah hati Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena sikap Marta dan Maria berbeda. Maria datang dengan tersungkur dan menangis karena kesedihannya atas kematian Lazarus. Seringkali, saudara, ada anggapan bahwa menangis menunjukkan kelemahan. Tapi tentu anggapan ini tidaklah 100% benar. Sebab Tuhan sendirilah yang menciptakan air mata. Tentu, berduka dan menangis yang tidak terkendali tidaklah baik buat kondisi kejiwaan kita. Tapi menangis dalam batas yang seturut firman Tuhan bukanlah hal yang salah. Dalam Mazmur 56 ayat 9 tertulis, "Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Air mata kita menjadi bagaikan sebuah doa yang naik kepada Tuhan, mewakili kata-kata yang tidak terucapkan. Tuhan mengerti setiap bahasa air mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-35 tertulis, "Maka menangislah Yesus." Menangisnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah dapat turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti kesedihan kita. Dia memahami perasaan-perasaan duka yang kita alami.
Tuhan mengerti persoalan saudara dan saya, dan Dia berbelas kasihan, serta mau memberikan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan kebangkitan dan kehidupan. Ia berdaulat atas kematian dan kehidupan kita. Apa yang saudara alami saat ini mungkin membuat saudara menangis, tapi ketahuilah bahwa Tuhan mengerti dan turut merasakan apa yang saudara rasakan. Tuhan mau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongannya atas kita semua. Mari kita ingat sekali lagi dan sadari satu kebenaran ini, bahwa Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita, dan Ia peduli kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan mengerti setiap apapun persoalan kami. Engkau memahami perasaan-perasaan kesedihan yang kami rasakan. Engkau mengerti perasaan duka cita yang kami alami. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Engkau mengerti dan Engkau peduli, serta Engkau mau memberikan kami kekuatan dan pertolongan yang kami perlukan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menopang hidup kami, menguatkan hati kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kami di bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan bersukacita karena memiliki Tuhan yang mengerti. Bahkan Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau memahami semuanya. Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu dan kepedulian-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan dan sukacita yang Tuhan limpahkan, serta pertolongan yang Tuhan nyatakan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pergumulan, persoalan, kekhawatiran dan ketakutan kami bawa dan letakkan di bawah kaki-Mu. Engkau yang menopang dan memelihara hidup kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.